Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Mendeley di Word. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Randy Rizky Putra Suwadi dengan NIM 64201411. Di sini saya tidak sendiri nih. Saya bersama teman-teman saya yang akan mendampingi proses belajarnya tutorial kali ini. Hai, saya Mifta Hujana dengan NIM 64200208. Hai, saya Nur Azizah dengan NIM 64200252. Hai, nama saya Ranti Fauzia dengan NIM 64200375. Halo, saya Iklim Merulanti dengan NIM 64280. Nah, mari kita simak videonya yuk. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tutorial cara membuat daftar pustaka menggunakan perangkat lunak Mendeley. Pertama-tama, kita harus memastikan lebih dulu aplikasi Mendeley telah terinstall dan terpasang pada desktop. Jika belum, maka kita dapat menginstalnya melalui web. Setelah Mendeley telah terinstall dan memperlihatkan laman utamanya, kita akan diberi tampilan berupa laman sign in agar bisa mengakses Mendeley dengan mudah nantinya. Jika sudah memiliki akun Mendeley, maka kita bisa langsung memasukkan email yang terdaftar. Jika belum, maka kita harus melakukan register terlebih dahulu. Selain itu, dapat kita lihat pada bagian di sini, terdapat opsi Stay Sign In. Nah, opsi ini diserahkan kepada kita, apakah kita ingin mencek-listnya atau tidak. Dan di sini saya akan mencek-listnya. Jika sudah memasukkan email serta password yang terdaftar serta memberi jawaban atas opsi Stay Sign In, selanjutnya kita klik Sign In di bawah ini. Dan tidak butuh waktu lama, kita akan diberi tampilan berupa laman utama dari Mendeley. Sebelum menggunakannya, kita akan diberi petunjuk mengenai langkah-langkah dalam menggunakan Mendeley sehingga kita bisa lebih memahami Mendeley dengan lebih baik. Setelah kita memahami langkah-langkah yang dipaparkan, kita akan beralih pada opsi Tools di aplikasi Mendeley. Pada opsi Tools ini, kita akan mengklik opsi Install Miss Word Plugin. Hal ini bertujuan agar Microsoft pada desktop terhubung dengan Mendeley. Dengan begitu, kita dapat membuat daftar pustaka seperti yang kita inginkan. Jika ikon di sini telah berubah menjadi installed berwarna hijau, maka dapat diartikan bahwa Microsoft Word pada desktop sudah terhubung dengan Mendeley dan dapat digunakan. Untuk memastikan benar atau tidaknya, kita dapat melihat langsung dari Microsoft Word di desktop. Jika Microsoft Word telah terbuka, klik Reference, dan seperti yang kita lihat di sini, telah terdapat inbox Mendeley Site-O-Matic, dan pada akhirnya kita dapat pastikan bahwa kedua aplikasi tersebut benar-benar sudah terhubung. Setelah kita memastikannya, kita kembali lagi ke aplikasi Mendeley. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebelum membuat daftar pustaka ialah menambahkan jurnal atau artikel atau buku dan lain-lain yang akan kita jadikan sebagai daftar pustaka. Untuk menambahkan jurnal yang kita butuhkan, langkah pertama, arahkan kursor pada icon Add di sini. Setelah kita mengkliknya, maka secara otomatis folder akan terbuka. Usai memilih jurnal yang dibuat daftar pustaka, klik Open di sini, dan dalam waktu singkat, jurnal tersebut telah ditambahkan ke dalam Mendeley serta siap menjadi daftar pustaka. Namun, kita bisa lebih dulu memastikan siap atau tidaknya pada kolom bernama Details. Dari pertama ialah judul jurnal, kemudian author atau penulis, kemudian tahun diterbitkan, halaman, serta dan lain-lain. Jika seluruh jurnal telah dinyatakan siap dan rapi, maka kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu membuat daftar pustaka sesuai format style yang kita butuhkan. Sebelum kita membahas format lainnya, alangkah lebih baik kita mengetahui lebih dulu apa arti dari format style ACM pada perangkat lunak Mendeley. Format gaya ACM adalah singkatan dari Association for Computer Machinery. Meskipun format gaya ini tidak umum seperti Chicago atau
APA, format kutipan ACM digunakan oleh organisasi profesional dan universitas teknik yang menangani berbagai aspek teknologi informasi dan robotika. Dari ke-10 format yang akan dipaparkan, format pertama yang akan saya jelaskan ialah ACM. Nah, untuk membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah klik reference pada Microsoft Word. Pada inbox Mendeley Site-O-Matic, klik Style dan pilih More Style yang berada di urutan paling bawah. Sesuai tujuan kita sebelumnya, kali ini kita akan memilih format ACM. Jika format telah ditemukan, klik Use this style agar format dapat digunakan. Setelah kita kembali ke layar Word, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan untuk membuat daftar pustaka yaitu klik Insert Citation. Jika sudah muncul box seperti ini, klik ikon Go to Mendeley dan aplikasi Mendeley akan terbuka secara otomatis. Jika layar telah ditampilkan laman utama dari Mendeley, pilih salah satu jurnal yang kita butuhkan untuk dijadikan daftar pustaka. Jika sudah benar, langkah berikutnya, klik ikon Site dengan logo kutip 2. Setelah layar kembali ke laman Word yang sebelumnya, klik Insert Bibliografi untuk menambahkan jurnal yang kita pilih sebelumnya. Dan secara otomatis, daftar pustaka dengan format ACM akan tercipta sesuai yang kita inginkan. Menurut format ACM, referensi daftar pustaka harus berisi nama penulis dan atau editor, tahun publikasi, judul artikel, nama buku atau proceeding konferensi, informasi bibliografi terkait tentang sumber Anda seperti nama penerbit atau kota publikasi, kemudian yang terakhir adalah nomor halaman. Referensi Anda harus berisi informasi yang cukup agar pembaca dapat menemukan sumber yang relevan dengan mudah. Format gaya ACM adalah singkatan dari Association for Computer Machinery. Meskipun format gaya ini tidak umum seperti Chicago atau APA, format kutipan ACM digunakan oleh organisasi profesional dan universitas teknik yang menangani berbagai aspek teknologi informasi dan robotika. Format berikutnya yang akan kami paparkan ialah format ACS. Sama seperti sebelumnya saya jelaskan, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik reference pada Microsoft Word. Kemudian, pada inbox Mendeley Site-O-Matic, klik ikon Style dan pilih More Style yang terdapat di urutan terbawah. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pilihlah format seperti yang kita inginkan sebelumnya, yaitu ACS. Jika ACS sudah muncul, klik Use this style. Jika ikon sudah berubah menjadi selected, kita bisa klik down dan kembali ke Word. Lalu, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah klik Insert Citation pada box Mendeley Site-O-Matic. Jika layar telah menampilkan box seperti ini, klik Go to Style dan secara otomatis kita akan diarahkan kepada Mendeley. Jika layar telah menampilkan laman utama dari Mendeley, pilihlah salah satu jurnal yang kita butuhkan untuk menjadi daftar pustaka. Jika sudah yakin, arahkan kursor pada ikon site berlogo kutip 2. Setelah layar kembali ke laman Word dan pada box reference yang sama, klik Insert Bibliografi dan secara otomatis daftar pustaka menggunakan format ACS tercipta sesuai yang kita inginkan. Setelah kita mengetahui cara membuat daftar pustaka dengan format ACS, kita juga perlu mengetahui arti dan tujuan dari penggunaan format ACS pada daftar pustaka. Format gaya ACS adalah singkatan dari American Chemical Society. Siswa yang belajar kimia, keperawatan, biologi medis, atau farmakologi menghadapi tantangan kutipan ACS. Saat ini, dalam edisi ketiganya yang diterbitkan pada tahun 2006, seperti yang ditawarkan oleh ACS Style Guide, sebagian besar digunakan untuk semua jenis penulisan akademik yang berkaitan dengan kimia. Perlu dicatat
bahwa format ini bukan termasuk yang terlalu menantang, namun beberapa aturan harus diingat. Namun, beberapa siswa kimia merasa tidak mungkin mendapatkan yang benar. Itulah sebabnya generator referensi ACS menjadi satu-satunya kemungkinan untuk menghindari nilai buruk karena kutipan yang salah. APA atau American Psychological Association adalah gaya penulisan daftar pustaka yang dikeluarkan oleh organisasi APA. Tujuan dari penulisan APA style yaitu membantu pemahaman dalam bidang ilmu sosial dan perilaku. Gaya penulisan daftar pustaka APA style sangat populer di Indonesia. Alasannya, banyak institusi dan perguruan tinggi menggunakan APA sebagai pedoman penulisan daftar pustaka mereka. Nah, untuk membuat daftar pustaka dengan gaya APA adalah klik reference di menu Word, setelah itu klik style, setelah itu pilih more style, selanjutnya pilih style yang kita inginkan, yaitu APA style. Klik use this style, dan klik done. Selanjutnya, kita pilih insert citation di Word, go to Mendeley, lalu cari jurnal yang kita ingin tambahkan di daftar pustaka. Lalu, klik logo petik di Mendeley, nanti akan tambah otomatis di Word. Selanjutnya, untuk menambahkan daftar pustaka, kita hanya klik insert bibliografi, nanti akan tambah otomatis. Ciri-ciri penulisan APA adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis disingkat. Yang kedua, nama penulis pertama dan kedua dan ketiga ditulis terbalik. Yang ketiga, penulis yang lebih dari satu ditandai dengan simbol dan. Yang keempat, setelah nama penulis adalah tahun terbit yang diberi tanda kurung. Contohnya, kurung buka 2001, kurung tutup. Yang kelima, judul tulisan. Yang keenam, nama penerbit atau jurnal buku. Yang ketujuh, terbitan, seri, volume, ataupun halaman. Yang ke-8, dicantumkan link jurnalnya jika memang dari jurnal. ABNT merupakan standar gaya daftar pustaka yang biasa dipakai di Brazil. ABNT sendiri merupakan organisasi swasta non-profit yang berupaya untuk mempromosikan pengembangan teknis dan merupakan salah satu anggota pendiri International Organization for Standardization atau ISO untuk membuat daftar pustaka dengan gaya ABNT adalah dengan klik reference di menu Word. Setelah itu, klik style. Setelah itu, pilih more style. Selanjutnya, pilih style yang kita inginkan, yaitu ABNT style. Klik use this style, dan klik done. Selanjutnya, kita pilih insert citation di Word, go to Mendeley, lalu cari jurnal yang ingin tambahkan di daftar pustaka. Lalu, klik logo petik di Mendeley, nanti akan tambah otomatis di Word. Nah, selanjutnya untuk menambahkan daftar pustaka, kita hanya klik insert bibliografi, nanti akan tambah otomatis. Ciri-ciri atau format gaya daftar pustaka menggunakan ABNT adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis menggunakan nama belakang penulis. Selanjutnya, untuk nama depan dan tengah menggunakan inisial. Yang kedua, judul artikel menggunakan huruf kapital untuk semua kata bagian depan. Selanjutnya, diikuti huruf kecil. Yang ketiga, diikuti nama jurnal ataupun majalahnya yang diterbitkan. Yang keempat, ada terbitan, seri, volume, atau halaman. Yang kelima, tahun terbit tidak menggunakan tanda kurung. Yang keenam, mencantumkan link jurnal jika memang ada dari jurnal.
Model Chicago pertama kali diterbitkan oleh The University of Chicago Press tahun 1906. Dalam sistem gaya Chicago, semua informasi kutipan disertakan dalam memo. Ini bisa berupa catatan kaki di bagian bawah halaman atau catatan di akhir naskah. Kombinasi penggunaan catatan dan daftar pustaka inilah yang membuat sistem Chicago Manual of Style disebut dengan Notes and Bibliography. Format berikutnya yang akan kami paparkan ialah format Chicago. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengklik reference pada Microsoft Word. Kemudian, pada inbox Mendeley Site-O-Matic, klik icon style dan pilih More Style yang terdapat di urutan terbawah. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pilihlah format seperti yang kita inginkan sebelumnya, yaitu format Chicago. Setelah itu, klik Use this style. Jika icon sudah berubah menjadi selected, kita bisa klik down dan kembali ke Word. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan untuk membuat daftar pustaka ialah klik Insert Citation pada box Mendeley Site-O-Matic. Jika layar telah menampilkan box seperti ini, klik Go to Style, dan secara otomatis kita akan diarahkan kepada Mendeley. Jika layar telah menampilkan laman utama dari Mendeley, pilihlah salah satu jurnal yang kita butuhkan untuk menjadi daftar pustaka. Jika sudah yakin, arahkan kursor pada site berlogo kutip 2. Setelah layar kembali ke laman Word dan pada box reference yang sama, klik Insert Bibliography. Dan secara otomatis, daftar pustaka menggunakan format Chicago tercipta sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita mengetahui cara membuat daftar pustaka dengan format Chicago, kita juga perlu mengetahui arti dan tujuan dari penggunaan format Chicago pada daftar tersebut. Ada beberapa ciri dari penulisan daftar pustaka dengan model Chicago Style. Yang pertama, sumber pustaka ditulis urut berdasarkan nama belakang dari penulis. Yang kedua, daftar pustaka ditulis dengan spasi double dan hanging indents untuk masing-masing pustaka. Yang ketiga, baris pertama pustaka ditulis dengan margin kiri, baris kedua dan seterusnya ditulis dengan indent 5 spasi. Yang keempat, tidak terdapat spasi baris pada pustaka satu dengan yang lainnya. Yang kelima, penulisan miring digunakan pada penulisan judul buku, judul jurnal, dan judul proceeding. Daftar pustaka Harvard merupakan salah satu gaya penulisan referensi yang mencantumkan nama penulis dan tahun di dalam kutipan teks, serta menuliskan sumber referensi tersebut secara rinci pada daftar pustaka di bagian akhir. Gaya penulisan ini cukup populer digunakan dalam bidang pendidikan. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengklik reference pada Microsoft Word. Kemudian, pada inbox Mendeley Site-O-Matic, klik icon style dan pilih More Style yang terdapat di urutan terbawah. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pilihlah format seperti yang kita inginkan sebelumnya, yaitu format Harvard. Setelah itu, klik Use this style. Jika ikon sudah berubah menjadi selected, kita bisa klik down dan kembali ke Word. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan untuk membuat daftar pustaka ialah klik Insert Citation pada box Mendeley Site-O-Matic. Jika layar telah menampilkan box seperti ini, klik Go to Style, dan secara otomatis kita akan diarahkan kepada Mendeley. Jika layar telah menampilkan laman utama dari Mendeley, pilihlah salah satu jurnal yang kita butuhkan untuk menjadi daftar pustaka. Jika sudah yakin, arahkan kursor pada ikon site berlogo kutip 2. Setelah layar kembali ke laman Word dan pada box reference yang sama, klik Insert Bibliography. Dan secara otomatis, daftar pustaka menggunakan format Harvard tercipta sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, setelah kita mengetahui cara membuat daftar pustaka dengan format Harvard, kita juga perlu mengetahui arti dan tujuan dari penggunaan format Harvard pada daftar. Ada beberapa ciri penulisan daftar pustaka dengan Harvard Style. Yang pertama, menggunakan judul daftar referensi dan tidak perlu italik. Yang kedua, diurutkan secara alfabet berdasarkan nama keluarga atau nama akhir pengarang atau editor atau juga organisasi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, apabila tidak ditemukan pengarang, maka diurutkan berdasarkan judul. Yang keempat, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru.
Yang kelima, apabila seseorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tahun publikasi. IEE style yaitu mengambil kata-kata langsung dari sumber lain yang digunakan untuk mendukung argumen penyusun sehingga tidak perlu diubah dari bentuk aslinya. Untuk membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley, langkah yang harus dilakukan yaitu pilih style atau format untuk daftar pustaka. Di sini kita akan menggunakan format IEEE style. Klik insert, bibliografi, dan secara otomatis daftar pustaka menggunakan format IE tercipta sesuai yang kita inginkan. Setelah kita mengetahui cara membuat daftar pustaka dengan format IEE, kita juga perlu mengetahui arti dan tujuan dari penggunaan format IEE tersebut. Ada beberapa ciri-ciri IEE style. Yang pertama, daftar entry harus sama persis dengan urutan numbering yang sama dengan teks. Kedua, nama pertama dari penulis ditulis dalam bentuk inisial dan nama belakang ditulis lengkap. Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama sebuah artikel atau judul bab ditulis kapital, sedangkan untuk judul buku ditulis huruf kapital pada awal setiap kata. Yang keempat, judul artikel atau judul bab diberikan tanda kutip, sedangkan judul buku, jurnal, dan website dicetak miring. MLA style dibuat sangat sederhana dan cukup mudah bila dibandingkan gaya penulis daftar pustaka lainnya. Format berikutnya yang akan kami paparkan ialah format MLA, sama seperti yang sebelumnya dijelaskan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik reference pada Microsoft Word, kemudian klik icon style dan pilih more style yang terdapat di urutan terbawah. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pilihlah format seperti yang kita inginkan sebelumnya, yaitu format MLA. Setelah itu, klik Use this style. Kita bisa klik down dan kembali ke Word. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan untuk daftar pustaka ialah klik Insert, Citation, klik Go to Style, dan secara otomatis kita akan diarahkan kepada Mendeley. Jika layar telah menampilkan laman utama dari Mendeley, pilihlah salah satu jurnal yang kita butuhkan untuk menjadi daftar pustaka. Jika sudah yakin, arahkan kursor pada ikon Sheet berlogo kutip 2. Setelah layar kembali ke laman Word, pada box referensi yang sama, klik Insert, bibliografi, dan secara otomatis daftar pustaka menggunakan format MLA tercipta sesuai yang kita inginkan. Beberapa ciri dalam gaya penulisan model MLA. Yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir ditulis di depan. Kedua, tahun terbit diletak pada bagian akhir. Ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menulis kata terakhir dan nomor halaman kutipan. Keempat, beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal bulan dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Turabian style, yaitu salah satu penulisan daftar pustaka yang mana dikembangkan terutama untuk siswa oleh Cat Turabian. Gaya ini adalah jenis submacam yang didasarkan pada gaya penulisan Chicago, yang mana style ini digunakan terutama untuk kertas sejarah, tetapi kadang-kadang digunakan dalam disiplin lain. Untuk membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley, yaitu ubah style atau format daftar pustaka sesuai yang dibutuhkan dengan cara pilih style pada kolom
atau menu reference, lalu klik More Style. Di sini kita akan menggunakan Turabian Style. Jika sudah ditemukan, klik Use this Style, maka akan muncul kata Selected. Selanjutnya, klik Done. Langkah berikutnya yaitu pilih Insert Citation pada menu Reference. Lalu, klik Go to Mendeley. Selanjutnya, cari artikel yang ingin ditambahkan. Jika sudah ditemukan, klik tanda kutip dan pilih Insert Bibliography pada menu Reference. Maka daftar pustaka akan muncul secara otomatis. Untuk penulisan Turabian Style itu sendiri seperti contoh, yaitu format nama pengarang paling belakang, titik, lalu nama pengarang paling depan, titik, lalu judul, tanda titik, tempat terbit, titik 2, nama penerbit, koma, dan tahun terbit. Vancouver adalah salah satu sistem penulisan daftar pustaka yang menggunakan penomoran dalam teks. Penomoran ini dapat dituliskan dalam tanda kurung ataupun superscript, di mana penggunanya harus konsisten dalam satu karya ilmiah. Gaya penulisan Vancouver bisa ditemukan dalam karya tulis kedokteran ataupun sains. Untuk membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley, yaitu ubah terlebih dahulu style atau format daftar pustaka sesuai yang dibutuhkan dengan cara pilih style, lalu klik More Style. Di sini kita akan menggunakan format Vancouver. Jika sudah ditemukan, maka klik Use this Style. Selanjutnya, klik Done. Langkah berikutnya yaitu pilih Insert Citation pada menu Reference. Carilah artikel yang ingin ditambahkan. Jika sudah ada, maka tinggal klik tanda kutip, lalu pilih Insert Bibliography, maka daftar pustaka akan muncul secara otomatis. Untuk menulis daftar pustaka dengan gaya Vancouver, yaitu dengan urutan pertama diisi oleh penulis atau editor, yang mana hanya ditulis nama belakang dan inisial penulisnya saja. Lalu tanda titik dan judul. Untuk judul, huruf besar hanya huruf pertama dari kata pertama dan kata benda pertama apapun. Lalu tanda koma edisi, di mana hanya sertakan nomor edisi jika bukan edisi pertama. Lalu tanda titik dan tempat terbit. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Sekian tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time ya. Dadah!